sore Ibu, Ade. Sore. Ibu masih ingat dengan saya? Mbak Zahrul ya? Iya. Ini anak Ibu ya? Iya. Baik dek, perkenalkan nama kakak Zahrul Marsito, mahasiswi keperawatan Universitas Tanjung Pura. Baik Ibu, berdasarkan kontrak waktu kita kemarin bahwa pada hari ini kita akan melakukan diskusi dan terkait edukasi tentang masalah penyakit diabetes mellitus pada Ibu. Nah, apakah Ibu dan Adik setuju? Setuju. Jika Adik dan Ibu setuju, Ibu sama Adik hari ini bisanya berapa lama ya? 15 menit. 15 menit. Nah, untuk tempatnya di mana ya Bu? Di sini aja. Ya di sini saja. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya Ibu, Adik. Nah, jadi di sini saya ada membawa leaflet atau bacaan terkait diabetes mellitus. Boleh Ibu dan Adik sambil baca-baca ya. Nah, kita langsung saja mulai. Nah, sebelum yang pertama di sini ada definisi diabetes mellitus. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya di sini ingin bertanya nih kepada Ibu atau Adik, bebas ya siapa yang mau menjawab. Nah, apa sih yang kalian ketahui terkait diabetes mellitus? Yang saya tahu sih penyakit gula darah. Penyakit gula darah ya. Oke, nah jadi benar ya Dek, kalau diabetes mellitus itu memang penyakit gula darah. Nah, jadi diabetes mellitus atau yang sering kita dengar atau yang sering orang sebut itu penyakit kencing manis. Nah, diabetes mellitus ini merupakan sekumpulan gejala terjadi pada seseorang atau pada individu itu akibat gula darah yang tinggi atau hiperglikemi. Nah, ini disebabkan karena tubuh kita tidak mampu untuk menghasilkan atau memperkerjakan insulin. Nah, insulin sendiri di sini merupakan hormon yang berfungsi untuk menghantarkan glukosa dalam darah tadi ke sel-sel dan disimpan di dalam bentuk glikogen. Nah, selanjutnya di sini ada tanda dan gejala. Boleh, ini kan di sini kan Ibu sudah menderita diabetes ya, tentunya Ibu sudah merasakan tanda dan gejalanya. Nah, kalau saya boleh tahu tanda dan gejala yang biasa Ibu rasakan itu seperti apa ya Bu? Cepat, capek, mata buram, sering lapar. Baik, benar ya yang Ibu sebutkan. Nah, jadi tanda dan gejala diabetes mellitus di sini yang paling sering dirasakan itu yang pertama itu poliuria. Poliuria ini atau yang biasa disebut sering kencing, terutama pada malam hari. Terus yang kedua di sini ada polifagi dan polidipsi. Polifagi ini banyak makan dan polidipsi ini banyak minum. Selanjutnya di sini ada berat badan, biasanya itu turun secara drastis. Terus sering lelah seperti yang Ibu katakan tadi. Terus jika ada luka itu sulit untuk disembuhkan atau lama dalam proses penyembuhannya. Terus di sini ada gatal-gatal di sekitar daerah paha, peningkatan paha Ibu. Terus sering semutan dan melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kg. Oke, sekarang kita lanjut. Siapa saja sih yang bisa menderita diabetes mellitus? Nah, atau yang berisiko tinggi terkena diabetes mellitus. Nah, sebenarnya siapa saja dan siapapun itu bisa menderita diabetes mellitus walaupun tidak berisiko tinggi. Nah, jadi namun di sini ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan diabetes mellitus, di antaranya usia yang lebih dari 40 tahun ke atas, terus ada kegemukan atau obesitas, terus kurang aktivitas fisik, terus ada gaya hidup yang tidak sehat, dan tadi melahirkan dengan berat badan bayi lebih dari 4 kg. Terus yang terakhir ada keturunan atau orang tua yang menderita diabetes. Nah, kayak adik ini kan Ibu kan udah menderita diabetes nih, jadi adik ini memiliki risiko tinggi terkena diabetes. Nah, jadi gimana sih caranya agar kita bisa mencegah agar terjadi diabetes mellitus ini? Nah, walaupun orang tua adik ini memiliki diabetes mellitus, itu tuh adik juga bisa terkena tergantung dari kehidupan adik. Nah, jadi seperti pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Nah, jadi di sini kakak ada beberapa tips agar tidak terjadi diabetes seperti Ibu Adik. Nah, yang pertama itu ada menerapkan pola makan yang sehat. Nah, disarankan adik ini tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung gula, yang banyak mengandung kalori dan lemak.
Terus selanjutnya di sini ada menjalani olahraga secara rutin. Nah, olahraga apapun jika dilakukan secara rutin itu bisa menjadi cara yang efektif untuk adik agar terhindar dari diabetes mellitus ini. Terus selanjutnya ada menjaga berat badan ideal dan mengelola stres dengan baik. Nah, kenapa kita perlu mengelola stres dengan baik? Karena pada saat kita stres, tubuh kita itu akan mengeluarkan hormon kortisol, di mana hormon ini bisa meningkatkan kadar glukosa. Jadi kalau kita tidak stres kan kita tidak bisa menimbulkan hormon tadi, jadi tidak akan meningkatkan gula darah kita ya. Selanjutnya itu melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Nah, karena tes gula darah ini sangat penting untuk mendeteksi dini. Nah, ketika nanti ada secara dini setelah terdeteksi, maka kan akan secara cepat untuk ditangani dan diobati ya. Oke, balik lagi ke pembahasan kita tadi. Selanjutnya, jika tadi adik ini diberikan agar untuk pencegahan agar tidak terjadi diabetes, maka ibu yang sudah terjadi diabetesnya, maka kita harus mencegah agar tidak terjadi komplikasi ya Bu ya. Nah, jadi di sini diabetes mellitus ini ada beberapa komplikasinya. Yang pertama itu ada hipoglikemi. Nah, hipoglikemi ini kebalikan dari hiperglikemi. Kalau diabetes tadi kan karena kenaikan kadar gula darah yang tinggi yang disebut dengan hiperglikemi. Nah, kalau hipoglikemi ini kebalikannya Bu, kita kekurangan gula darah itu biasanya kurang dari 60 mg. Nah, gejalanya itu seperti apa? Kita mudah lelah, terus tersering lapar, bahkan kadang kita tidak sadar karena terlalu lelah dan detak jantung kita itu cepat kan. Terus komplikasi lainnya itu ada kebutaan, terus ada hipertensi, terus ada jantung koroner, terus ada gigi mudah tanggal, terus ada stroke, sama ada kerusakan ginjal. Dan yang terakhir itu ada luka busuk di kaki. Nah, kebanyakan itu kalau diabetes itu Ibu komplikasinya luka busuk di kaki. Nah, itu kan penyakit-penyakitnya seram gitu Ibu ya. Jadi kita harus mencegah agar tidak terjadi komplikasi. Nah, cara mencegahnya atau cara perawatan diabetes mellitus ini yang pertama yaitu mengatur perencanaan makan atau mengatur pola makan kita Bu. Nah, pada diabetes mellitus ini penderitanya dianjurkan untuk memakan seperti oatmeal, terus ubi jalan, nasi merah, terus ada ikan laut, terus sayur-sayuran seperti brokoli, bayam, tomat, dan kacang-kacangan yang Bu ya. Terus yang selanjutnya usahakan berat badan Ibu tetap ideal. Yang ketiga yaitu minum obat secara teratur sesuai instruksi dokter. Nah, tepat obatnya, tepat dosisnya, tepat waktunya ya Bu. Kita minum obat itu harus tepat waktunya, tidak boleh tidak teratur gitu ya Bu, biar kita cepat sembuh. Nah, selanjutnya ada mencegah terjadinya luka agar pada tubuh tidak terjadi komplikasi yang luka kaki tubuh. Caranya gimana? Caranya pakai alas kaki yang tertutup atau sandal yang tertutup menutupi kaki biar kita tidak mudah kalau jatuh tidak mudah luka gitu ya Bu. Terus tidak sempit, alas kaki tadi itu tidak sempit dan tidak keras. Nah, dan menjaga agar kaki Ibu agar selalu tetap kering. Nah, terus selanjutnya itu konsultasi atau mengikuti edukasi. Nah, yang seperti yang sedang saya jelaskan di Ibu ini, saya itu sedang melakukan edukasi. Nah, edukasi ini tujuannya menimbulkan pemahaman. Kalau tadi misalnya Ibu ini tidak paham tentang penyakit Ibu, tentang diabetes, maka setelah saya melakukan edukasi, Ibu harus paham itu. Karena kan tujuan saya edukasi untuk memberikan Ibu pemahaman terkait diabetes mellitus ini. Terus terakhir yaitu ada aktivitas fisik. Nah, sebelum saya ingin bertanya nih, selama Ibu menderita diabetes ini, ada nggak sih olahraga yang Ibu jalani? Enggak ada. Oh, nggak ada. Itu nggak boleh ya Bu ya. Sedangkan kita yang sehat saja harus olahraga agar kita tetap sehat, apalagi yang sakit gitu kan. Nah, kalau pada penderita diabetes mellitus ini Bu, olahraga yang dianjurkan itu hanya olahraga ringan, misalnya kayak jalan cepat, terus ada yoga, terus ada tai chi, itu kan nggak berat, nggak kayak olahraga yang lainnya yang berat gitu kan. Walaupun Ibu mau olahraga yang berat, itu Ibu harus konsultasi dulu ke dokter. Kalau dokter membolehkan silahkan. Nah, dalam aktivitas fisik ini Bu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu frekuensinya. Frekuensinya biasanya olahraga ini Ibu minimalnya 3-5 kali dilakukan dalam seminggu Ibu. Terus ada waktunya itu biasanya berkisarkan sekitar 30-40 menit Bu. Nah, jadi tujuan utama perawatan diabetes mellitus ini yaitu menjaga agar glukosa dalam darah kita itu terkontrol dalam batas normal gitu ya. Nah, sehingga komplikasi tadi dapat kita cegah Ibu. Nah,
Baik, penyampaian materinya dari saya sekian, hanya udah sampai di sini saja. Nah, apakah masih ada yang ibu kurang paham atau yang ada yang ingin ibu tanyakan? Tadi kan ada nyebutin kalau usia lebih dari 40 tahun berisiko tinggi terkena diabetes. Itu kenapa ya? Nah, jadi ibu, kenapa orang yang berusia lebih dari 40 tahun itu lebih beresiko? Karena secara umum tubuh kita ini kan mengalami penurunan fungsi fisiologisnya, Bu. Misalnya kayak jantung itu kan kalau kita udah tua kan fungsinya juga udah menurun, atau yang lain juga udah menurun itu kan, Bu. Nah, jadi ini berpengaruh terhadap fungsi dari endokrin tadi, endokrin pankreas. Karena pankreas ini ibu fungsinya itu untuk menghasilkan insulin, sedangkan diabetes tadi itu karena tidak mampu untuk menghasilkan insulin kan, Bu. Nah, jadi ketika fungsinya terganggu maka dia tidak dapat menghasilkan insulin. Jadi kita kekurangan insulin sehingga terjadinya diabetes seperti itu, Bu. Nah, kalau apakah ada yang tanyakan? Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, di sini saya ingin mengevaluasi ibu dan adik apakah ibu dan adik ini sudah benar-benar paham dengan apa yang sudah saya sampaikan ya. Nah, yang pertama, ibu dan adik boleh siapa saja yang menjawab, coba sebutkan tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Sering kencing di malam hari, Ya, benar. banyak makan dan minum, berat badan turun drastis, sering kesemutan, luka yang sulit disembuhkan. Oke, benar ya adik ya. Nah, jadi adik udah paham dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya di sini saya ingin bertanya nih, adik, boleh ibu yang jawabnya atau tadi adik kan udah jadi ibu yang jawab ya. Siapa saja sih yang beresiko atau yang bisa terkena beresiko tinggi untuk terkena diabetes mellitus? Usia lebih dari 40 tahun, kegemukan, kurang beraktivitas, keturunan, gaya hidup tidak sehat. Boleh ya ibu. Nah, yang terakhir nih, boleh terserah ya ibu atau ada yang mau jawab. Coba sebutkan ke saya komplikasi yang bisa terjadi pada penderita diabetes. Komplikasinya adalah kebutaan, Ya, luka di kaki yang sulit disembuhkan, stroke, gigi yang tanggal. Benar ya, nanti adik sama ibu udah paham dengan apa yang sudah dijelaskan di sini. Untuk membersihkan waktu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini ibu sama adik bagus sekali ya, ibu sudah paham dengan saya apa yang ibu sudah memperhatikan juga, dan adik apa yang saya telah sampaikan. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ibu tanyakan, saya izin untuk berdiskusi. Nah, ibu, untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan yang keempat, ibu bisanya hari apa ya, Bu? Atau nanti saya hubungi ibu aja yang Nah, ada yang hubungin ibu ya. juga WA ya, Bu ya. Iya. Oke. Jika sudah tidak ada lagi, saya izin untuk pamit ya, Bu ya. Dek, permisi. Terima kasih banyak ya. Sama.